Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah fisika tentang arus listrik bolak-balik. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian arus listrik bolak-balik. Jadi arus listrik bolak-balik itu mengalir membentuk sinusoidal. Ya, kalau kita perhatikan dalam bentuk sinusoidalnya, tegangannya merupakan fungsi dari sinus. Parameter yang ada di dalamnya adalah tegangan maksimum kali sinus omega T, di mana omeganya adalah 2V kali frekuensi. Frekuensi pada arus listrik bolak-balik nilainya antara 50 sampai 60 Hz. Dan ini diperoleh dari alat ukur osiloskop. Ini pada gambar di sudut kanan bawah menggambarkan pulsa arus listrik bolak-balik, ya, ada satu puncak dan satu lembah. Jadi untuk mendapatkan nilai frekuensi ini, maka pada sumbu X-nya, ini sumbu horizontal, itu menyatakan waktu, tapi dalam satuan milidetik. Sehingga kalau kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian satu kotak di setting misalkan adalah 5 milidetik, maka 8 kali 5. 8 kali 5 ini karena terdiri dari puncak dan lembah, maka disebut satu periode. Jadi satu periode listrik bolak-balik yang dalam skalanya disetting 5 milidetik, satu skala 5 milidetik, 5 kali 8, sekitar 40 milidetik. 1 mili sama dengan 1/1000. Ya, jadi kalau kita hitung frekuensinya, bahwa rumus frekuensi adalah F sama dengan 1/T. Sehingga diperoleh harga frekuensinya adalah 1000 dibagi 80. Ya. Jadi karena sudah dibagi 1000, satuannya menjadi hertz. Ya. Hertz itu sama dengan 1/detik. Sedangkan pada arah horizontal ini, ya arah horizontal, maaf, pada arah vertikal adalah untuk nilai tegangan, untuk mencari tegangan FM, tegangan maksimum. Pada tegangan maksimum ini sudah disetting misalkan 5 milidetik untuk yang horizontal, misalkan vertikalnya juga 5 milivolt. Ya, misalkan milivolt atau mungkin 5 volt, ya barangkali itu bisa cukup tinggi skalanya. Maka ini puncaknya satu puncak, jadi FM itu adalah tegangan maksimum. Yang kita hitung yang maksimumnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau 5, satu skala itu 5 milidetik, ya, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 40, 5 kali 8, 40 ya. 40 milivolt. Ya, kalau bukan mili, misalkan berupa voltase, 5 milivolt berarti adalah kalikan 5 adalah berapa? 8 kali 5 adalah 400 volt. Gitu ya. Itu nilai tegangan maksimum, ya, FM. Arus listrik bolak-balik itu mengalir dari ini terkadang tegangan maksimum plus kadang tegangan minimum. Ini tegangan maksimum minimum nilainya sama, berarti min. Ya, min kalau dari alat ukur ini tadi dicontohkan
min 400 ya, min 400 volt gitu ya. Tapi untuk standar listrik bolak-balik biasanya adalah 220 volt. Berarti ini harus disetting bagaimana supaya 220 volt. Biasanya sih otomatis begitu kita hubungkan, maka ini tingginya sekitar 220 volt ya. Kalau misalkan arus listrik bolak-balik diukur langsung ya, maka tingginya 220 volt, maka frekuensinya adalah 50 Hz atau sampai 60 Hz, mungkin 55 Hz gitu ya. Kemudian hubungan antara hambatan ini R ya bisa dirumuskan dengan tegangan maksimum dari osiloskop ini ya dengan kuat arus maksimum. Jadi rumus IM sama dengan VM dibagi R itu adalah hukum Ohm. Kemudian omega sama dengan 2B kali frekuensi. Sehingga tinggal T yang belum diketahui, T adalah lamanya arus mengalir. Jadi kalau Anda mengamati arus mengalir itu 10 menit, ya menitnya jadikan detik. Maka didapat tegangan listrik bolak-balik. Jadi parameter yang ada di perumusan ini, yaitu tegangan sama dengan tegangan bolak-balik maksud saya, tegangan listrik bolak-balik adalah sama dengan tegangan maksimum kali sinus omega T, sedangkan kuat arus sama dengan kuat arus maksimum kali sinus omega T. Ya, jadi bisa parameter yang ada di dalamnya bisa dicari. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa listrik bolak-balik ini yang kita gunakan adalah tegangan efektif. Tegangan efektif tidak lain adalah tegangan rata-rata. Ya, karena ada maksimum, minimum ya. Kita cari tegangan rata-rata, ternyata secara matematik diperoleh nilai V efektif yang disebut tegangan efektif sama dengan akar VM dibagi akar 2. Sedangkan kuat arus efektif sama dengan IM, tegangan maksimum, dibagi akar 2. Kalau akar 2-nya kita ganti dengan desimal, maka nilainya tegangan maksimal ini tegangan efektif sama dengan 0,707 kali FM. Jadi kalau berupa VM yang dicari tegangan maksimum sama dengan 1,41 V efektif ya. Kemudian ada persamaan bahwa perbandingan tegangan maksimum dibagi kuat arus maksimum sama dengan tegangan efektif dibagi kuat arus efektif. Sekarang kita mempelajari rangkaian resistif. Rangkaian resistif ini yang berupa R. Jadi R bisa dibuat lampu ya, lampunya kita ukur hambatannya berapa, cara mengukur hambatan. Jadi di setiap lampu kan ada nilai daya watt-nya ya. Jadi watt-nya itu berapa watt. Maka kalau watt-nya ketemu, tadi tegangan PLN itu adalah 220 volt, maka 222 volt kuadrat daya daripada hambatan lampunya berapa ya. Misalkan 3 watt, ya berarti 3 bagi 3. 220 kuadrat dibagi 3 watt ya sama dengan hambatan. Pada sifat hambatan ini memiliki grafik bahwa tegangan maksimum dan tegangan minimumnya ini dengan kuat arusnya sefasa. Jadi kalau puncaknya kuat arus dan puncaknya tegangan itu searah, ya ini satu puncak disebut satu puncak itu satu fasa. Satu fase itu yang menggambarkan sinus omega T. Ya, jadi rumusnya ini masih tetap V sama dengan VM kali sinus omega T dan kuat arusnya I sama dengan IM kali sinus omega T. Sedangkan ini adalah diagram fasor, ya artinya mencari
nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimum dari kuat arus adalah IM, nilai tegangan maksimum adalah VM. Istilah satu fasa jadi satu linear gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Kita lanjutkan ke rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif ini ada yang namanya induktor yang kita simbolkan L. Ya, ini simbolnya juga, simbol gambarnya berupa kumparan. Jadi alat yang mengandung kumparan itu seperti trafo, ya, motor listrik, setrika listrik, terus apa? Trafo, generator listrik, televisi, ya, televisi, radio. Jadi kita simbolkan L gitu ya, ini ya. Jadi mengandung berapa L-nya? Satuannya adalah Henry. Maka kalau kita turunkan nilai hambatannya, maka hambatannya kita singkat pakai simbol XL, namanya reaktansi induktif. Perumusannya, reaktansi induktif adalah 2V frekuensi kali nilai induktornya gitu ya. Ini satuan Henry, ini frekuensi, ini V adalah 3,14 kali 2. Ini XL, ini reaktansi induktif, satuannya ohm ya, karena sebagai hambatan untuk rangkaian induktif. Pada grafik ya, Anda perhatikan antara tegangan ini dari tegangan V sama dengan Vm sinus omega T dengan kuat arus ya. Ini ada tanda di fasanya omega T min 90 derajat ya. Ini artinya bahwa pada tegangan ya, kuat arus tertinggal itu ya, kuat arus tertinggal senilai 90 derajat. Ya, karena tertinggal 90 derajat, jadi di grafik diagram fasornya itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, VM dengan IM. Jadi apa akibatnya kita untuk mendapatkan persamaan berikutnya? Bagaimana induktif? Ya udah, kita lanjutkan ke rangkaian kapasitif aja dulu ya. Nanti itu gunanya untuk apa? Merangkaikan kalau terjadi rangkaian seri ya. Nah, kita ke rangkaian kapasitif dulu. Pada rangkaian kapasitif ya, nilai daripada tegangan maksimum ini plus kalau tadi bin ya. Berarti ini tertinggal ya, karena posisinya pada minus ya. Ini nilainya mulai dari titik nol untuk VM. Nah, ini tertinggal 90 derajat, jadi min kali min jadi positif di sini. Ya, untuk rangkaian kapasitif. Ya. Kemudian nilai daripada hambatannya kita sebut reaktansi kapasitif. Kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor nonpolar. Biasanya kalau kita ingin menstabilkan ya, menstabilkan nilai tegangan ya, maka kita menggunakan kapasitor non paralel. Rangkaian kapasitor seri ada seri dan paralel ya. Jadi Anda harus bisa paham untuk melanjutkan materi yang telah diajarkan, yaitu rangkaian seri kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor memiliki sifat ya, ada 3 sifat yang harus Anda pelajari. Jadi kalau ingin menstabilkan tegangan kita menggunakan kapasitor, maka rangkaiannya kita harus dipasang paralel ya, karena pada paralel setiap nilai tegangan pada rangkaian
tersebut sama dengan sumbernya. Tetapi kalau kita ingin menstabilkan kuat arus, ya, maka kita harus kapasitor kita pasang seri. Ya, karena pada rangkaian seri kapasitor, arus yang mengalir pada setiap kapasitor, misalkan ada kapasitornya ada 3 atau 4, itu nilainya sama. Tetapi pada rangkaian paralel, misalkan kapasitornya ada 4, maka setiap kapasitor yang dirangkaikan nilainya sama sesuai dengan tegangan sumber. Kalau ditanya berapa hambatan yang dimilikinya, kita menggunakan persamaan XC sama dengan 1 omega C. Ya, di mana omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Jadi XC sama dengan bisa 1/2pi frekuensi kali C. Ya, kapasitornya kapasitor nonpolar. Sifat daripada diagram fasornya tadi membentuk sudutnya seperti ini. Anda perhatikan ini. Jadi VM-nya di kuadran 1, sedangkan VC-nya ada di kuadran, IC-nya ya ini. IC-nya ada di kuadran 2. Ya, jadi kalau kita untuk merangkaikan seri dari sifat rangkaian induktif, rangkaian resistif, ya, maka misalkan ini rangkaian RL ya, jadi rangkaian ini dua sifat tadi kita padukan ya sehingga akan diperoleh nilai daripada tegangan ya, karena membentuk 90 derajat kita menggunakan akar ya, ini jadi seperti vektor. Kalau di listrik DC kan kalau rangkaian seri ya dijumlahkan tapi tidak ada akarnya. Tapi di sini sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Demikian juga hambatannya. Z ini kita sebut impedansi sebagai hambatan sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ya, XL tadi nilainya adalah 2pi frekuensi kali L. Ya, demikian juga. Dan tadi antara arus I ketinggalan 90 derajat oleh tegangan V. Ya, jadi gambar ini ditulis sedangkan I sefasa dengan tegangan VR. Ya. Ini disebut ketinggalan yang untuk induktor ya. Kalau induktor coba perhatikan. Mana induktor? Induktif ya, ini tegangan ini sudah mencapai ya katakan ini 220 volt, ini baru kita mulai sehingga dikatakan ketinggalan 90 derajat. Pada rangkaian seri kita menggunakan nalar yang sama ya. Ini arus I sefasa dengan tegangan VR, sedangkan arus I mendahului terhadap 90 derajat terhadap tegangan VC ya di kapasitif. Rangkaian kapasitif ini ya. Jadi karena ini plus jadi dikatakan mendahului 90 derajat. Ya, di mana ini? Kelewatan. Nah, ini ya, sehingga rangkaiannya dalam rangkaian ini tadi VR dengan VC-nya kita jumlah tapi pakai akar ya. Demikian juga hambatannya kita menggunakan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Pada rangkaian seri RLC ini pada seri rangkaian RLC maka nilai tegangannya tadi karena ada yang mendahului ya, maka nilainya min ya, untuk C itu min. Ya, VC ini min. Sehingga kalau kita kurangi dengan VL karena merupakan satu garis lurus, VL dikurangi VC ini kuadrat ya. Jadi nilai tegangan yang ada pada rangkaian seri RLC nilainya adalah VR kuadrat plus VL min VC kuadrat ya. Hambatannya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya, ini dalam satu rumah ingin merangkaikan ada listrik,
ada sanyo, ya, ada televisi, ya, kemudian ada penstabil tegangan atau kuat arus, ada kapasitornya, maka nilai tegangannya menjadi ini. Jadi perhitungan tegangan ini untuk menghitung jumlah energi yang dipakai untuk listrik bolak-balik. Ya, kita masih ingat rumus-rumus tentang energi listrik. Energi listrik adalah Q kali V, ya, Q-nya bisa diganti dengan Q-nya bisa diganti dengan I kali T, ya, sehingga energi listrik sama dengan nilai tegangan kali kuat arus kali lamanya arus mengalir, atau nilai tegangan sama dengan daya kali waktu, ya, karena P sama dengan energi dibagi waktu. Sekarang kita lanjutkan bahwa pada resonansi rangkaian seri RLC itu kalau nilai XL sama dengan XC, ya, jadi yang rumus ini kalau nilai XL sama dengan XC kan ini 0, itu sama dengan R kuadrat, berarti nilai impedansi, ya, ini nilai impedansi adalah nilai hambatan pada rangkaian seri RLC untuk listrik bolak-balik. Maka akan terdapat resonansi yang nilainya sama dengan 1/, ya, 2V akar LLC. Ini diperoleh dari seperti ini perumusannya, ya. Maka akan didapat nilai frekuensi sama dengan 1/2V akar L kali C. Ya, selesai. Jadi untuk penjelasan listrik bolak-balik dengan rangkaian serinya. Ya, barangkali ada pertanyaan dari kalian semua. Silakan. Joko, Pak. Ya, terima kasih. Ya, untuk kali ini kita akhiri dulu, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya.